Halo pemirsa, nyawa wanita terenggut di tangan teman kencang. Dipicu tersinggung ucapan dan perilaku, pelaku gelap mata hingga tega menghabisi teman kencan. Tak hanya emosi sesaat, pelaku juga merencanakan pembunuhan demi merampas barang berharga milik korban. Dan Awayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Pemirsa, pekerja seks komersial salah satu yang rentan terhadap tindak kejahatan. Dari ucapan dan perilaku, seringkali memicu kemarahan pria pelanggannya. Bahkan tak jarang PSK juga jadi sasaran perampokan. Sejumlah wanita pekerja seks komersial di sejumlah daerah tewas dibunuh teman prianya saat berkencan. Mayat seorang wanita ditemukan warga di Pantai Impian Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, nyaris tanpa busana. Setelah polisi melakukan pemeriksaan, warga mengenali wanita yang tewas dengan luka di kepala ini biasa dipanggil Tantan, seorang pekerja seks komersial. Hasil penyelidikan polisi, Tantan tewas dibunuh. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap Seven, pelaku pembunuhan yang tinggal tak jauh dari lokasi temuan mayat. Seven mengakui membunuh Tantan saat diajak kencan di rumahnya karena Tantan kabur, padahal sudah sepakat dengan pembayaran yang akan diberikan. Korban berbalik, dicakar barang. Tantan sempat melakukan perlawanan saat Seven mengejar karena mengingkari kesepakatan kencan. Tantan dianiaya di belakang rumah Seven dengan benda keras hingga korban tewas. Seven melepas semua pakaian wanita berusia 49 tahun yang akan dikencani, termasuk membuang tas yang dibawa korban. Mayat Tantan dibawa oleh Seven lebih kurang sejauh 40 meter dari lokasi pembunuhan ke tepi pantai. Kamu pegang ini. Pokoknya aku bunuh Pegang. Ini kan bisa pegang nih. Gantung ya, gantung ya. Berarti gantung. Ada. Pegang. Bisa pegang nggak? Bisa. Bisa. Bukan karena belum sempat berhubungan intim, Seven marah karena Tantan melakukan pencurian. Diambil uangnya yang ada di dalam kamar itu dalam bungkus plastik ya, sama dengan rokok-rokoknya barangnya. Jadi merasa juga ada sebelum-sebelumnya sering terjadi kehilangan barang. Jadi dia pada saat itu kondisi lagi mabuk, langsung marah dan emosi ya. Dan korban ini langsung meninggalkan dari kamar, dikejar pelaku, kemudian langsung dipukul. Kejadian berawal saat Seven mengajak kencan Tantan di rumahnya dan dengan harga yang disepakati keduanya. Sampai rumah tempat berkencan belum sempat berhubungan intim, Tantan kabur setelah mencuri uang dari saku celana Seven senilai Rp500.000. Seven menganiaya Tantan hingga tewas dibuang ke pantai untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Seven selama ini salah satu pria yang jadi pelanggan Tantan. Bahwa sebesar 200.000 ya, kesepakatan untuk melakukan hubungan suami istri. Ya, setelah itu terjadi kesepakatan langsung dibawa ke tempat kejadian. Polisi mengamankan barang bukti pakaian korban, tas, serta alat yang digunakan untuk menganiaya. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. IR dan Arte, pelaku pembunuhan seorang PSK di Setu Pengarengan, Depok, Jawa Barat ini menjalani prarekonstruksi di lokasi penganiayaan. Kedua tersangka merupakan pengamen yang memang merencanakan pembunuhan, perampasan dengan sasarannya wanita pekerja seks komersial. Dari 18 adegan prarekonstruksi terungkap, IR dan Arte sebelumnya sempat mengajak kencan beberapa PSK yang menawarkan diri di kawasan Ciracas, Jakarta Timur.
Kedua pelaku sengaja mencari PSK yang memakai perhiasan. IR dan RT akhirnya memilih Wide dan mau diajak kencan di rumah pelaku dengan kesepakatan harga yang ditawarkan. Prarekonstruksi ini akhirnya kita insya Allah sudah mengetahui ya, memang motif utama ya ekonomi ya, ingin menguasai barang dari korban, di mana awalnya dia sudah berniat dari awal dia sudah membawa senjata tajam. Kemudian berniat dari awal juga sebelum bertemu dengan beberapa korban, dia sudah mentargetkan ya, walaupun orangnya random tapi sudah mentargetkan orang untuk diambil propertinya dan dilukai atau mungkin dihilangkan nyawanya. Sebelum melakukan pembunuhan, IR dan RT mencari wanita pekerja seks komersial di kawasan Ciracas, terutama yang mengenakan perhiasan dan membawa handphone dan diperkirakan bisa dijual mahal. Wide, salah satu PSK, sepakat melakukan hubungan intim di rumah kos pelaku di kawasan Depok, kemudian diajak pergi dari tempat menjajakan diri, dibonceng dengan sepeda motor oleh pelaku. IR dan RT justru membawa Wide ke Setu Pengarengan Depok, bukan ke rumah salah satu pelaku. Di Setu Pengarengan, Wide dianiaya dengan senjata tajam oleh pelaku hingga tewas. Para pelaku kemudian mengambil handphone, perhiasan, dan uang 1,2 juta rupiah milik Wide. Korban ditemukan oleh pemancing dalam kondisi luka senjata tajam. Warga mengenali pelaku, korban pernah berada di sekitar Setu Pengarengan, namun bukan warga setempat. Para tersangka terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana. Warga jalur Pantura Patok Besi, Subang, Jawa Barat dikejutkan dengan tewasnya Mimin, pemilik salah satu warung remang-remang. Mimin mengalami sejumlah luka di tubuhnya dengan kondisi tanpa busana. Hasil penyelidikan polisi, Mimin merupakan korban pembunuhan. Mimin pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang keliling langganan korban. Warga curiga melihat pintu warung Mimin tidak terkunci, namun tidak melihat siapapun keluar dari warung korban. Itu pas saya buka, ya ada di situlah. Nggak tahu saya apa. Ngeri. Kondisinya seperti apa waktu ditemukan teh? Nggak tahu, orang pintunya keganjal tubuh dia. Saya nggak bisa buka lebar, pintunya kebuka sedikit aja. Pas saya nengok ada dia di bawah, udah saya langsung lari, Pak. Lari, teriak. Hasil penyelidikan polisi, sebelum tewas, Mimin sempat berkencan dengan seorang pria di kamar warung remang-remangnya. Handphone korban hilang, sedangkan sepeda motor masih berada di warung. Sementara ini hasil penyelidikan kita sementara, korban ini juga dianiaya sejak meninggal dunia. Ada tanda-tanda ini senjata tubuh? Sementara tidak kita temukan, kita masih melakukan penyelidikan. Mohon dukungan dan doa dari rekan-rekan supaya bisa cepat terungkap. Hampir 1 bulan bersembunyi setelah melakukan pembunuhan, Awes ditangkap polisi saat akan melarikan diri ke Yogyakarta. Awes, pria berusia 33 tahun, merupakan pelanggan layanan Mimin di warung remang-remang Pantura, Subang. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Awes mengakui membunuh Mimin karena tersinggung dengan ucapan korban. Dalam kondisi tidak sadar, istilahnya dalam pengaruh alkohol, saya Kata-kata seperti apa sih yang sampai sakit hati? Kamu payah istilahnya, parah, sambil ngedorong-dorong saya. Segitu aja udah, ayo. Kejadian berawal saat Awes datang ke warung remang-remang Mimin. Mimin, pemilik warung dan pekerja seks komersial, kemudian mengajak berhubungan intim Awes, pria yang usianya 10 tahun lebih muda. Selama ini, Awes juga menjadi pelanggannya. Saat kejadian, Awes diberi layanan gratis oleh Mimin di kamar warungnya. Namun ternyata selesai berhubungan intim, ucapan Mimin menyinggung dan membuat Awes marah. Belum sempat menggunakan pakaian, Mimin dianiaya hingga tewas. Usai membunuh, Awes kabur dengan membawa barang berharga milik Mimin. Awes berpindah-pindah tempat untuk menghindari polisi dan merencanakan kabur ke Yogyakarta. Hanya karena penyebabnya sakit hati,
yang bersangkutan melakukan hubungan badan dengan korban, kemudian korban mengejek-ngejek kepada yang bersangkutan terhadap yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan atau pelaku merasa sakit hati sehingga melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban menjadi meninggal dunia. Selain mengamankan barang bukti pakaian, spray dan bantal di lokasi kejadian, polisi juga mengamankan handphone milik korban yang diambil oleh Awes. Pelaku Awes terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menurut kriminolog Yogo Trihendiarto, prostitusi baik konvensional maupun online, wanita dalam lingkaran pekerja seks komersial rentan dengan tindak kejahatan dari pelecehan, perampasan, bahkan hingga pembunuhan. Para pelanggannya seringkali memperlakukan wanita yang telah dibayar sesuai kesepakatan secara semena-mena. Tindakan pekerja seks komersial yang menyinggung pelanggannya bisa menjadi pemicu tindak kriminal. Kalau pertama niat membunuh kemudian mendapatkan material, dia akan melakukan tindakan-tindakan persiapan dengan baik gitu. Misalkan memberikan racun, mencekik gitu. Tapi dia sudah tahu dia akan mendapatkan harta yang dimiliki, apa yang diincar dari korbannya. Tetapi pada kondisi situasional yang berbeda, ketika terjadi kasus pembunuhan, karena panik mereka ingin gitu ya menghilangkan barang bukti, maka barang-barangnya diambil. Nah kelanjutannya apakah dijual atau tidak itu tergantung dari si pelakunya. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, kebakaran rumah terjadi di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga korban syok mengetahui rumahnya hangus dilahap api. Kepulan asap hitam dan kobaran api memumbung tinggi membakar salah satu rumah mewah di kawasan Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api dengan cepat melahap bangunan rumah lantaran banyaknya barang yang mudah terbakar. Diduga api berasal akibat dari konsleting listrik. Pemilik rumah terlihat syok mengetahui rumahnya habis dilahap api. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menjangkau TKP akibat sempitnya akses jalan menuju ke lokasi. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Awalnya kecil sih, awalnya kecil dari atap tuh udah ke atas, kita baru tahu api udah sampai atap. Itu warga pada teriak-teriak kan, kebakaran, pada langsung dievakuasi, barang-barang dikeluarin. Ada ledakan nggak? Kayaknya ada kecil tadi. Kecil gitu ya? Petugas kita diduga itu tadi listrik, namun kita masih pendalaman lebih lanjut. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik. Tak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pasangan suami istri dan seorang anaknya tewas saat kebakaran melanda rumah mereka di perumahan Poris Indah, Cipondoh, Tangerang, Banten. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Petugas berupaya mengevakuasi jenazah pasangan suami istri Niko Ujang dan Komoli serta Daniel Chandra, anak mereka yang tewas terjebak kobaran api di rumahnya di perumahan Poris Indah, Cipondoh, Tangerang, Banten. Ketiganya tidak bisa menyelamatkan diri karena sedang tidur saat terjadi kebakaran. Api cepat membesar karena banyak barang yang mudah terbakar di lokasi. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Tetangga sebelah melihat seperti ini kan langsung respon. Kita congkel pintu ini nggak bisa pakai limpis, akhirnya ya jebol, motor keluarin orangnya, kita nggak tahu ada apa nggak di dalam gitu kan. Tapi korbannya sendiri sempat minta tolong nggak, Pak? Nggak ada suara. Sudah tidak ada suara. Jadi mungkin karena asap kali ya. Api baru bisa dipadamkan lebih dari 1 jam setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Jenazah satu keluarga ini dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Pemirsa, jenazah satu keluarga korban kebakaran di Tangerang, Banten disemayamkan di rumah duka Buntek Bio, Kota Tangerang. Suasana duka menyelimuti keluarga saat jenazah pasangan suami istri dan anaknya dimasukkan dalam peti jenazah. Cek olah TKP kita, si korban kecepatan tinggi, melihat dari mobil tersebut safety belt tidak terpasang. Pemirsa, seorang wanita pengemudi ojek online di Surabaya, Jawa Timur mengalami kecelakaan setelah menjadi korban begal. Korban tewas di rumah sakit dan sempat diambil paksa sesama pengemudi ojek online. Namun hasil tes swab di rumah sakit korban dinyatakan positif COVID-19. Puluhan pengemudi ojek online ini mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Kota Surabaya untuk mengambil jenazah seorang perempuan pengemudi ojek online. Korban tewas setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga dan dirujuk di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Para pengemudi ojek online meminta jenazah korban dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Suaminya Mbak Daru ini membuat surat pernyataan di Polsek Sukomanunggal. Ini sepengetahuan ini. Kepala ini. Inspektur Polisi. Sapri. Nah ini, nggih. Pak siapa? Sapri. Jenazah korban kemudian dibawa dan dimakamkan keluarga tanpa protokol COVID-19. Namun hasil tes swab korban tewas bukan murni kecelakaan saja. Hasil tes swab korban positif COVID-19. Kecelakaan dibawa ke rumah sakit swasta. Ya, di sana dokternya cukup teliti, saya kira dilakukan pemeriksaan yang ketat, ya, pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur kesehatan yang seharusnya dilakukan walaupun dia kecelakaan. Hasil swabnya ini kita ketahui setelah beliau wafat positif. Ya. Jadi ground glass appearance tadi, ground glass opacity tadi itu suatu tanda yang juga sangat signifikan. Saya appreciate pada dokternya yang di rumah sakit swasta. Sebelumnya korban saat melaju di jalan raya kawasan Darmo Raya dirampas oleh kawanan begal. Korban mengalami trauma patah tulang akibat kecelakaan, namun juga mengalami sesak nafas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil mantan Kepala Kantor Pelayanan Perpajakan Pematang Siantar mengalami kecelakaan di Jalan Tol Medan Tebing Tinggi. Dari rekaman CCTV, korban kecelakaan akibat mobil yang dikendarainya mengalami pecah ban. Dalam rekaman CCTV terlihat minibus hilang kendali setelah mengalami pecah ban hingga terguling beberapa kali di Jalan Tol Medan Tebing Tinggi, tepatnya di kilometer 45200. Mobil yang melaju dari arah Tebing Tinggi menuju Medan ini berhenti karena ada besi pembatas tol. Pasca kecelakaan, mobil berplat nomor asal Jakarta ini diamankan di Polresta Deli Serdang. Tragis, pengemudi mobil Joni Sirait, yaitu mantan KPP Pematang Siantar, tak bisa diselamatkan. Cek olah TKP kita, si korban kecepatan tinggi, melihat dari mobil tersebut safety belt tidak terpasang. Kecepatan tinggi, kemudian ban pecah sehingga oleng tidak terkontrol diri. Jenazah korban telah dibawa ke rumah duka di kawasan Bogor, Jawa Barat untuk dimakamkan. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku kejahatan modus ban kempis mengincar Anda, khususnya pengemudi wanita. Seorang wanita pengemudi mobil menjadi sasaran komplotan pelaku kejahatan ban kempis di Cakung, Jakarta Timur. Ironis, kejahatan terjadi pagi hari saat situasi jalan ramai. Dalam rekaman CCTV terlihat sebuah mobil tiba-tiba menepi di Jalan Rajiman Wijoyo di Ningrat, Cakung, Jakarta Timur.
Seorang wanita pengemudi mobil tersebut turun dan memeriksa kondisi kendaraannya. Saat itu, tiba-tiba 2 orang pengendara motor mendekati mobil tersebut berpura-pura ingin membantu namun justru mengalihkan perhatian sang pengemudi. Dari arah berlawanan, datang 1 orang komplotan tersebut membuka pintu depan mobil dan mengambil barang berharga milik korban. Awalnya korban tidak curiga dan percaya bahwa kendaraannya tidak layak jalan. Masalahnya apa ya mas? Saya bilang itu kan, ini bahaya nih bu, ban mobilnya, kata dia gitu. Ya udah, nggak lama gitu, dia langsung pergi. Saya pikir sama dapat suami saya deh gitu kan, takut kenapa-napa. Saya buka mobil, lihat tas saya udah nggak ada gitu. Pelaku mengambil laptop, 2 handphone, kartu ATM, uang tunai, serta sejumlah dokumen bernilai puluhan juta rupiah. Hindari kejahatan modus ban kempes, sebaiknya jangan meletakkan barang berharga di atas jok mobil. Jangan menghentikan mobil jika ada pengendara sepeda motor atau kendaraan lain memberitahu ban Anda kempes. Cari tempat ramai dan tempat aman untuk menghentikan kendaraan. Saat turun dari kendaraan, pastikan mobil Anda dalam keadaan terkunci. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 100 kg ganja ditemukan di tumpukan buah pisang buatan mobil pick-up. Oleh sindikat narkoba, 100 kg ganja akan dibarter dengan 25 kg sabu. Sergap investigasi segera kembali.